Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hamdan Cahyari selaku dosen pengampu mata kuliah Industrial Internet of Things. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang subtema pembahasan kristalisasi. Eh, Kristalisasi pada IoT itu melibatkan beberapa komponen dan memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada IoT unit kristalisasi, yaitu sebuah industri yang melibatkan IoT. Pada industri tersebut akan melibatkan sebuah komponen IoT, yaitu ada sensor, controller, dan sebagainya. Selanjutnya kristalisasi. Eh, Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat, cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larut ke fase kristal padat. Kemudian zat dengan fase padat ini memiliki molekul yang terikat secara rapat. Selanjutnya tahapan kristalisasi. Tahapan kristalisasi memiliki 5 tahapan, yaitu pengendapan, kemudian pembentukan inti kristal, yang ketiga pertumbuhan kristal, yang keempat pemisahan, yang kelima pengeringan. Pada tahap kedua dan ketiga merupakan tahapan inti dalam kristalisasi. Selanjutnya kristalisasi. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa definisi kristalisasi adalah pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Nah, larutan tersebut secara umum memiliki dua golongan, yaitu larutan kristalisasi homogen dan kristalisasi heterogen. Yang mana kristalisasi homogen tersebut eh, sifat fisik dan kimia molekul pembentuk kristalnya sama. Kemudian yang kristalisasi heterogen memiliki sifat fisik dan kimia molekul pembentuk kristal yang berbeda-beda. Selanjutnya, Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things merupakan konsep lanjutan dari IoT pada sektor industri. IIoT mekanisasi objek untuk mendeteksi, mengumpulkan, menyensor, hingga berkomunikasi antar perangkat secara real-time di sistem industri. Perlu diketahui bahwa IIoT atau Industrial Internet of Things merupakan suatu komponen atau kumpulan dari beberapa alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain, atau dalam kata lain adalah saling bekerja sama. Pada keterlibatan IoT di industri itu beberapa ada yang menggunakan sensor, kontrol, kemudian pada unit pengolahan data itu terdapat banyak sekali komponen-komponen yang saling mendukung. Ada part untuk mengumpulkan data, misalnya cloud, kemudian sensor untuk mengukur tekanan, suhu, dan lainnya. Dan part-part IoT tersebut saling berkomunikasi satu sama lain sehingga akan mengumpulkan data secara real-time pada sistem industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, selanjutnya
adalah aplikasi IIoT di industri. Nah, aplikasi IIoT di industri itu kurang lebih itu ada 5. Nah, yang pertama itu monitoring secara real time. Nah, monitoring secara real time ini maksudnya eh, nantinya akan setiap waktu, setiap detik itu akan dimonitoring eh, alat-alat atau pipa yang dipasang dengan sensor. Nah, itu nantinya akan mendapatkan data. Nah, data itu nanti akan digunakan dan dilihat oleh eh, pengawas atau control room. Nah, itu nanti akan dianalisis datanya. Nah, setelah itu, setelah dianalisis, eh, analisis hasil dari hal yang diinginkan oleh control room itu nanti akan dikirimkan ke eh, ke kontrol ke kontrol lagi. Nah, nanti akan diolah lagi datanya dan masuk yang ketiga yaitu nantinya akan terjadi otomatisasi. Nah, eh, jadi pengawas ini akan hanya memasukkan satu kali kontrol. Nah, nanti akan selanjutnya itu akan diotomatisasi sendiri oleh cloud. Nah, setelah itu yang terakhir adalah prediksi dan prevention problem. Nah, dari analisis data itu nanti si pengawas si pengawas itu akan bisa memprediksi dan mengatasi problem yang terjadi tidak hanya pengawas saja tapi kepada cloud juga sektor yang mengolah data selain si pengawas tersebut. Selanjutnya, nah selanjutnya yaitu ada kristalisasi dan IIoT itu pada kristalisator khususnya itu kita memasukkan IIoT dalam kontrol proses itu kita mengkontrol suhu, tekanan, dan kemurniannya. Setelah itu ada analisis data, kita akan menganalisis pola dan tren yang terjadi setiap waktu pada alat kristalisator. Setelah itu yang ketiga ada otomatisasi, itu yang dikerjakan oleh AI dan mesin. Mesinnya ini ya berupa controller tadi dan AI-nya ini bisa berupa cloud tadi untuk mengerjakan yang telah diinginkan oleh si control room. Nah, setelah itu yang keempat ada prediksi. Nah, ini prediksinya ini gunanya mencegah kemungkinan masalah yang timbul nantinya. Selanjutnya, nah ini adalah PNID alat alat kristalisator. Nah, untuk aliran feed-nya itu adalah dari sisi kiri brine storage atau tangki air asin itu nanti akan dipompa dan akan dipanaskan dengan steam. Nah, itu nanti akan masuk melalui evaporator. Nah, kenapa dari atas? Karena itu masih dalam bentuk cairan. Nah, setelah itu diinjeksikan juga dengan steam, dipanaskan dengan steam lagi. Nah, nanti eh, air itu akan turun ke bawah. Di dalam evaporator itu juga akan muncul dan terjadinya inti kristal. Nah, setelah itu steamnya itu akan keluar pada output itu. Nah,
Nanti yang paling bawah itu akan tetap berfase cair, tetapi telah mengandung inti garam. Nah, ada yang sebagian nanti akan diinjeksikan lagi ke evaporator, dan ada juga yang diinjeksikan ke alat selanjutnya atau ke kat- catalyzer. Nah, dipompakan, setelah itu eh, sebelum masuk crystallizer itu akan di steam lagi agar fasenya itu menjadi eh, cair uap. Nah, dari situ akan masuk crystallizer. Di crystallizer ini nanti akan terbentuk butiran-butiran garam, dan ada sebagian juga yang menjadi em, produk water atau steam kondensat. Nah, eh, untuk butiran-butiran tadi itu karena fasanya sudah padat, itu akan turun ke bawah sesuai dengan gravitasi. Nah, nanti akan masuk ke aliran nomor 7. Di situ nanti akan dikompres garamnya. Nah, setelah itu difilter. Nah, untuk memisahkan antara yang masih berfase cair dan yang sudah berfase padatan. Nah, setelah itu masuk ke conveyor. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo. Selanjutnya kita akan membahas tentang controller. Jadi controller ini sendiri merupakan sebuah perangkat yang bertanggung jawab untuk mengontrol proses atau sistem secara otomatis. Nah, jadi ini mempermudah kita kalau diterapkan dalam industrial dalam pabrik kimia atau pabrik industri, itu mempermudah kita dalam bekerja. Jadi tidak perlu lagi ada operator yang standby di lapangan untuk mengawasi mengawasi dan mengontrol proses, karena dengan adanya controller ini sistem sudah secara otomatis dikontrol. Controller sendiri ini kombinasi dari dua, ada hardware atau perangkat keras dan ada software perangkat lunaknya. Dari software itu merupakan media yang kita gunakan agar kita atau manusia bisa memberikan perintah kepada sistem controller dengan bahasa yang mereka mengerti. Itu menggunakan bantuan software atau perangkat lunak. Bahasa yang digunakan itu banyak, ada bahasa pemrograman yang terkenal, salah satunya yang bisa digunakan di IoT itu biasanya bahasa pemrograman C++. Oke, next. Selanjutnya ada komponen pada controller. Yang pertama dan yang paling penting yang harus ada itu ada microcontroller. Perlu kita ketahui bersama, kalau di zaman dulu, mungkin sebelum tahun 2010 ya, mungkin sekitar itu, dulu microcontroller itu harus kita rakit sendiri. Kalau 2010 ke atas itu rata-rata sudah jadi seperti ini. Sudah ada komponen-komponen di dalamnya. Bahkan beberapa itu sudah ada sambungan jaringannya, bisa berupa WiFi atau Bluetooth dan lain sebagainya. Sudah lengkap, tinggal kita program dan tinggal kita gunakan. Tapi kalau zaman dulu, itu biasanya kita merakit sendiri. Nah, ada beberapa contoh microcontroller yang terkenal dan bisa kita gunakan buat di kristalisator. Yang pertama itu ada STM32 dengan kode F4. STM32 ini merupakan microcontroller ST Microelectronic yang dikembangkan oleh perusahaan ST Microelectronic. Nah, untuk kelebihan dari
STM32 ini sendiri itu kurang lebih ada dua. Yang pertama, dia dayanya efisien. Maksud dari daya efisien itu kita tidak perlu mengeluarkan power atau listrik dalam jumlah besar untuk mengoperasikan microcontroller ini. Yang kedua, microcontroller ini lumayan fleksibel. Maksud dari lumayan fleksibel itu pemrograman yang bisa kita inputkan atau kita perintahkan ke microcontroller ini itu bisa menggunakan berbagai macam software. Dia kompatibel dan fleksibel terhadap software-software yang tersedia. Bahkan software-software bukan keluaran dari ST Microelectronics juga bisa. Yang selanjutnya ada microcontroller PIC 18 atau biasa kita kenal dengan Peripheral Interface Controller. Peripheral Interface Controller ini dikembangkan oleh Microchip Technology. Salah satu microcontroller yang sangat bagus, tetapi harganya sangat mahal. Microcontroller PIC ini menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama, dia storage-nya atau memorinya itu lumayan luas. Jadi satu chip microcontroller bisa mengkontrol banyak komponen, banyak objek, banyak sensor, banyak bukan sensor, aktuator yang bisa dikontrol hanya dengan satu microcontroller. Yang kedua, kecepatan dari response time. Jadi seandainya jika kita gunakan di kristalisator, misal kita ukur indikatornya suhu atau tekanan atau dan lain sebagainya, jika ada perubahan, maka response time yang didapatkan oleh microcontroller dan diperintahkannya ke aktuator itu sangat cepat. Jadi kita bisa mengurangi risiko produk yang tidak diinginkan. Itu microcontroller PIC dengan seri 18F. Yang ketiga ada microcontroller dari Atmel. Nah, microcontroller Atmel ini dikembangkan oleh Atmel Corporation. Ini salah satu microcontroller yang lumayan baru, tapi tidak kalah bagus. Microcontroller ini memiliki keunggulan dayanya efisien, sama yang kedua itu pemrogramannya mudah. Jadi dengan tidak, kalau bahasa pemrograman C++ itu kan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, Atmel ini tidak perlu pemrograman yang tinggi. Pemrograman dasar itu juga sudah bisa digunakan untuk microcontroller Atmel ini. Dan yang terakhir ada Texas Instruments. Ini microcontroller yang dari segi harga itu bisa dibilang sedikit lebih murah dibanding microcontroller lainnya. Konsumsi dayanya juga rendah, tetapi produk-produknya rata-rata itu harus menggunakan kabel. Saya kurang tahu sekarang apakah sudah ada produknya yang menggunakan nirkabel, tapi umumnya ketika beberapa tahun belakangan itu Texas Instruments ini fokus pada microcontroller yang berbasis kabel. Ini adalah 4 contoh microcontroller yang dari segi kualitas tidak diragukan lagi untuk skala industri. Namun jika kita ingin istilahnya mungkin apa ya, coba-coba atau ingin belajar, itu kita bisa menggunakan dua microcontroller yang harganya lumayan murah tapi bagus. Yang pertama itu ada ESP. ESP yang paling terkenal itu ada dua, ESP32 sama ESP86. Ini merupakan salah satu microcontroller yang murah. Kalau nggak salah itu harganya di bawah 100.000, satu chip ini sudah lengkap, tinggal kita program. Bisa kita gunakan. Cuma kelemahannya memorinya kecil, kalau di skala industri pasti tidak cocok. Dan yang kedua respon time-nya lumayan lama. Yang kedua ada Arduino. Cuma kalau Arduino ini kebanyakan orang menganggap Arduino ini sebagai kurang lebih apa ya, microcontroller untuk mainan seperti pada mobil RC atau pada mainan-mainan yang bisa kita buat IoT-nya seperti itu. Karena memang storage-nya atau memorinya ini sangat kecil, tetapi harganya sangat murah. Ya,
Oke. Komponen yang kedua ada input device. Nah, input device ini contoh nyatanya adalah sensor. Ada sensor suhu, tekanan, kelembapan, dan sensor-sensor lainnya yang bisa kita jadikan sebagai input device. Sedangkan output device-nya ini adalah aktuator yang biasanya berupa valve kalau di industri. Valve atau keran. Selanjutnya ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyelaraskan frekuensi listrik yang dari stop kontak sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan microcontroller yang kita gunakan. Selanjutnya ada communication interface. Communication interface sendiri merupakan mekanisme atau cara berkomunikasi antara microcontroller atau perangkat yang satu dengan perangkat yang lain yang terhubung melalui jaringan. Communication interface ini bisa berupa kabel maupun nirkabel. Kalau berupa kabel ya bisa menggunakan kabelan. Kalau nirkabel banyak, bisa kalau yang skup kecil menggunakan Bluetooth, yang sedang bisa Wi-Fi. Kalau mau lebih luas lagi bisa menggunakan jaringan WAN atau jaringan satelit. Selanjutnya ada kontrol algoritma atau algoritma kontrol. Nah, algoritma kontrol ini yang biasanya ada diterapkan pada microcontroller. Kurang lebih ada dua algoritma yang terkenal. Pertama ada algoritma on-off, yang kedua ada algoritma kombinasi PI, PD atau PID. Itu proporsional integral derivatif. Nah, algoritma ini semakin kompleks, itu semakin bagus dalam menangani input device-nya. Tetapi semakin kompleks, itu juga tentunya pembuatannya semakin sulit dan harganya biasanya semakin mahal. Yang terakhir ada human machine interface. Ini merupakan media untuk alat atau controller agar bisa berkomunikasi dengan kita, human manusia. Biasanya berupa monitor, bisa touchscreen atau tidak, dan itu variatif. Yang penting bisa membuat kita berkomunikasi, memberikan perintah kepada controller untuk melakukan aktivitas tertentu. Baik, bisa next slide berikutnya. Nah, kelemahan IIoT. Kalau untuk kelebihan ya kita sudah tahu semuanya, ini mempermudah pekerjaan kita. Namun, apabila ingin kita terapkan, ada beberapa hal yang harus kita tinjau, yang mana itu merupakan kelemahan dari Industrial Internet of Things. Yang pertama, dari segi security. Memang tidak dapat dipungkiri, ketika kita memiliki suatu data yang kita simpan di sebuah jaringan internet, itu sangat-sangat gampang untuk bisa diambil, diakses secara tidak sah, maupun dicuri atau diubah datanya. Jadi dari segi security, untuk saat ini secanggih-canggih apapun sistem keamanan selalu bisa saja dibobol oleh hacker. Apalagi untuk di Indonesia itu sangat-sangat rentan sekali. Bahkan sekelas NASA saja itu masih bisa dibobol data-datanya. Jadi memang dari segi aspek security merupakan satu faktor yang sangat-sangat penting untuk kita pertimbangkan. Namun apabila data tersebut sekiranya bocor atau tersebar ke orang yang tidak kita inginkan, tetapi data itu sifatnya tidak terlalu berbahaya atau tidak terlalu rahasia, ya mungkin bisa-bisa saja. Yang kedua, dari segi koneksi. Ketika kita berbicara Internet of Things, kita tidak bisa lepas dari koneksi. Baik koneksi yang wireless atau nirkabel maupun koneksi yang kabel. Nah, kita harus memastikan tempat kita ingin menerapkan IIoT itu sudah support dengan koneksi yang stabil, latensi yang rendah, dan sebagainya, faktor-faktor lainnya yang harus kita pertimbangkan agar tidak ada kendala nanti di kemudian hari controller IIoT yang kita
terapkan itu terkendala karena adanya gangguan koneksi. Seperti itu. Yang selanjutnya ada interoperabilitas. Nah, biasanya ketika kita menggunakan IIoT dari satu perusahaan, dari satu developer, itu biasanya sangat sulit untuk kita integrasikan dengan IIoT yang kita pesan atau kita beli dari developer lain. Misal contoh, dalam suatu industri kita bagi menjadi beberapa section, beberapa seksi. Seksi satu mungkin produksi, seksi kedua pemurnian. Nah, antara seksi satu, misal kita beli IIoT dari developer A. Lalu di seksi 2 kita beli IIoT dari developer B. Untuk mengintegrasikan antara seksi 1 dan seksi 2 dari developer yang berbeda itu sangat sulit untuk saat ini. Nah, oleh karena itu disarankan jika ingin membeli IIoT dari satu developer yang sama karena mempertimbangkan interoperabilitas atau kemampuan untuk berkomunikasi antara IIoT yang satu dengan IIoT yang lain. Terakhir, yang harus kita pertimbangkan jelas biaya. Untuk menerapkan IIoT di industri perlu biaya yang besar dan tidak main-main, tetapi dalam jangka panjang ini bisa menghemat biaya operasional tenaga kerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.